Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga sahabat-sahabatku yang sampai saat ini sedang berjuang meraih kasih sayang dari Allah, meraih hidayah dari Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam program Iseng-Iseng Berhidayah. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-8. Dalam episode ke-8 ini saya akan melanjutkan bahasan kita yang sudah kita bahas bersama di episode ke-6, yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan untuk nama Allah Ar-Rahman kita sudah bahas. Beberapa ulama menafsirkan bahwa kata Ar-Rahman itu sendiri yaitu Maha Pengasih, yang artinya Allah mengasihi seluruh makhluknya yang ada di dunia tanpa terkecuali, tanpa melihat orang itu beriman ataupun tidak. Maka Allah akan berikan kasih sayangnya kepada semua hamba-hambanya di dunia tanpa terkecuali. Untuk episode ke-8 kali ini kita akan bahas tentang nama Allah Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim ini sering juga disandingkan dengan Ar-Rahman. Ikhwatu iman sekalian, kata Ar-Rahim walaupun sering disandingkan dengan kata Ar-Rahman itu punya makna yang tersendiri. Jika Ar-Rahman memiliki makna lebih umum karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia tanpa terkecuali. Tapi jika Ar-Rahim itu sifatnya khusus. Allah hanya memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman saja. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, "Dan Dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman." Nah, itu dalil mengenai Allah hanya memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, sifat Allah Ar-Rahim ini juga diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Kita bisa lihat dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Dari Quran surat At-Taubah ini kita bisa melihat bahwa Allah menurunkan juga sifat Ar-Rahim kepada Rasul-Rasulnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umatnya dengan penuh cinta, bukan dengan pendekatan kekuasaan atau bukan dengan pendekatan kekuatan seperti yang diterangkan dalam Quran surat At-Taubah, bahwa Rasul itu berdakwah menyebarkan ajaran Islam dengan cinta damai, sehingga Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita bisa meraih Ar-Rahimnya Allah. Kita kembali ke Quran surat Al-Ahzab bahwa Allah berfirman, Dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ikhwatu iman semuanya, jika kita ingin mendapat Ar-Rahimnya Allah, satu-satunya cara yaitu dengan menjadi orang yang beriman. Bagaimanakah orang beriman itu? Tentunya kita sudah hafal dan sudah sangat paham bagaimana rukun iman. Sahabat-sahabat juga pasti sudah tahu apa saja tanda-tanda orang yang beriman. Lantas, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum sempat beriman? Apakah akan mendapat Ar-Rahimnya Allah? Tentu saja tidak, karena Ar-Rahim itu khusus Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mutlak bagi saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kalau ingin memperoleh ar-rahimnya Allah, maka dia harus beriman kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya sudah beriman, namun dalam perjalanan keimanannya orang tersebut sempat melakukan dosa, baik itu kecil ataupun itu dosa besar? Maka cara satu-satunya adalah dengan bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Jadi bagi orang-orang yang beriman tapi sempat melenceng dalam perjalanan keimanannya dengan melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka bertobatlah kepada Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar Allah berfirman, Allah itu maha mengampuni dosa semua umatnya. Semua dosa, mau itu besar, mau itu kecil, kalau kita bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubat kita. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dalam Quran surat Rum juga dijelaskan, dan dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka taubat itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama taubat yang kita lakukan adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menerangkan dari Iyad bin Himar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Sabda beliau dalam khutbahnya, dan sesungguhnya aku, kata Allah, ciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif. Apa itu hanif? Cenderung kepada tauhid. Dan sesungguhnya syaitan datang kepada mereka, menggelincirkan dari agama mereka, dan syaitan menetapkan haram kepada mereka apa yang aku halalkan, dan menyuruh mereka kepada berlaku syirik, dan tidak aku turunkan keterangannya. Jadi sebetulnya setiap manusia itu punya sifat hanif, yaitu cenderung kepada tauhid, mengesahkan Allah. Namun dalam perjalanan hidupnya, setan itu pasti akan terus menggoda manusia, selalu menyuruh kepada jalan kesesatan dan jalan kebinasaan. Kemudian, bagaimana cara kita bertaubat? Yang pasti kita nyatakan kita bertaubat, lalu pasrahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Pasrah dalam arti bukan memasrahkan nasib, terserah Allah kita mau menjadi orang yang miskin atau kita mau menjadi orang yang susah, bukan seperti itu. Tapi pasrah yang dimaksud adalah kita menerima ketetapan yang datangnya dari Allah. Apa yang diperintah oleh Allah, kita pasrah, karena itu perintah maka kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita pun pasrah. Kita tidak boleh melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapan taubat yang berikutnya adalah setelah kita memasrahkan hidup kita kepada Allah, lalu ikutilah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah pasrah dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah, lalu kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selesailah taubat kita. Apa yang akan kita peroleh maka adalah keselamatan. Itu buah dari taubat. Sehingga ketika seseorang bertaubat itu kembali kepada jalan keimanan dan pasti akan meraih ar-rahimnya Allah. Itu saja mungkin ikhwatu iman sekalian yang dapat saya sampaikan dalam episode ke-8 ini. Semoga bisa menjadi jalan sahabat-sahabat sekalian, ikhwatu iman sekalian, dalam rangka mempertahankan keimanan dan keislaman kita, ataupun bisa menjadi perantara juga untuk sahabat-sahabat kita dalam memperjuangkan
hidupnya untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku hamba yang banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.